Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Yusuf di pertemuan mata pelajaran sejarah. Semoga kalian tetap semangat, tetap ikhlas belajar meskipun dalam masa pandemi dan jarak jauh. Sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah, keluarga kita, Bapak Ibu guru kita, dan diri kita sendiri dijauhkan dari segala wabah dan musibah dan bala atau taun, dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal. Dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini selalu diridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang manfaat fi dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala dinna wa lakum nadsholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini Pak Yusuf ingin melanjutkan materi yang sudah di-share Pak Yusuf minggu kemarin di e-learning, dan mungkin sedikit menyambung dari dua pertemuan minggu yang lalu atau minggu yang lalu, di mana Pak Yusuf sudah menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Kemarin Pak Yusuf sudah menjelaskan materi ini, proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Ini saya sudah jelaskan Pak Yusuf, mulai dari kolonialisme, imperialisme, dan seterusnya. Kemarin sudah jelaskan Pak Yusuf. Nah, sampean alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan LKS atau buku. Silakan dibuka bukunya atau LKS-nya di halaman 4 atau halaman pertama. Kemarin Pak Yusuf sudah menjelaskan, dan hari ini ditekankan Pak Yusuf lagi, apa sih Pak latar belakang, apa yang menjadi sebab tujuan bangsa Barat masuk ke Indonesia. Kalau di LKS sampean, ada faktor yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia atau ke dunia timur. Silakan dibuka LKS sampean halaman 4. Yang pertama adalah bangsa Eropa berkeinginan mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal, dengan demikian diharapkan akan diperoleh harga lebih murah dan keuntungan lebih besar. Maksudnya apa? Bangsa Eropa itu ingin mendapatkan rempah-rempah dari negara timur, dari bangsa-bangsa di wilayah timur. Ya, satu karena faktornya tanah atau wilayah di daerah sini itu cukup subur, sehingga tanah-tanah di negara timur, termasuk salah satunya Indonesia bagian timur, itu menghasilkan rempah-rempah yang cukup bagus. Nah, rempah-rempah yang cukup bagus inilah yang membuat bangsa Barat itu melaksanakan proses invasi atau kedatangan mereka ke dunia timur, termasuk apa? Nanti dijual kembali di negara asal mereka dengan harga yang lebih mahal, karena mereka membeli di sini dengan harga yang murah, makanya mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kedua, yang ada di buku sampean, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya apa? Misalnya dengan penemuan kompas, penemuan sistem astronomi perbintangan, penemuan sistem perkapalan, mesin, akhirnya memperlancar dan mempermudah proses penelusuran dan penjelajahan samudera. Jadi penemuan-penemuan teknologi pada abad ke-15, pada abad ke-14-13, termasuk kompas, astronomi, dan seterusnya, dan mungkin nanti sistem pelayaran, akhirnya bangsa Barat itu diberikan kemudahan untuk melaksanakan penjelajahan ke dunia timur. Terus keinginan untuk melanjutkan perang salib dan menyebarkan agama Kristen. Ini kalau misalkan dalam teori yang kemarin disampaikan Pak Yusuf seperti yang ada di tampilan ini, itu teorinya apa? Itu masuk dalam proses yang disebut dengan gospel. Ya, gospel itu adalah menyebarkan agama Kristen. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya Pak Yusuf menyampaikan bahwa agama Kristen itu agama yang disebarkan oleh bangsa Barat, terutama dari Eropa. Baik nanti dari Belanda atau dari Portugis atau dari Spanyol, nanti mereka membawa agama Kristen, ya, itu termasuk gospel. Terus selanjutnya adanya jiwa
petualangan sehingga menggugah semangat untuk melakukan penjelajahan samudra. Jadi bangsa Barat itu jiwa petualangannya besar. Mereka melihat adanya penemuan baru. Mereka melihat adanya konspirasi atau teori bahwa bumi itu bulat. Akhirnya mereka ingin membuktikan itu. Dan jiwanya, petualangannya, mereka itu besar. Punya keinginan besar untuk melakukan petualangan. Akhirnya terjadilah penjelajahan samudra. Terus adanya keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Yusuf, di buku sama juga ada, bahwa ada salah satu teori yang menyebutkan yang dikemukakan oleh Copernicus bahwa bumi itu bulat. Ya, dia adalah seorang ahli matematika dan juga astronom dari Polandia, dan pendapat ini diperkuat oleh pendapatnya Galileo Galilei, yaitu salah satu astronom dari Italia. Dan mereka mengatakan bahwa itu bumi itu bulat. Makanya banyak orang Eropa, banyak orang Barat itu ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan melakukan penjelajahan samudra. Dan dengan penjelajahan samudra itu terbukti bahwa bumi itu bulat. Kenapa? Mereka melaksanakan penjelajahan meskipun tidak 1 bulan, 2 bulan, hampir beberapa tahun dari tempat asal, ternyata kembali ke tempat asal itu tadi, kembali lagi ke tempat semula. Itulah makanya ada kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Nah, itu termasuk salah satu faktor pendorongnya ada di buku sampean. Terus selanjutnya ada juga tujuannya apa sih? Tadi saya sampaikan Pak Yusuf, ada growth, kemarin saya sampaikan Pak Yusuf kan minggu kemarin, mencari kekayaan termasuk berdagang. Tapi bahasa asik di sini kan emas. Tapi mereka ingin mencari kekayaan dan berdagang, mengeksploitasi, kalau bahasa kerasnya itu eksploitasi tanah, eksploitasi hasil tanah di bumi-bumi yang ingin mereka datangi, termasuk rempah-rempah, padi, tanaman, dan seterusnya. Ya, terus gospel menyebarkan agama Kristen, ya misi agama Kristen. Terus ada glory, mencari kemuliaan. Mereka itu mencari kemuliaan, mencari dan memperluas wilayah kekuasaan. Karena apa? Menurut bangsa Barat pada masa itu, semakin besar wilayah kekuasaan mereka, semakin besar mereka menguasai negara atau wilayah lain, maka mereka akan dianggap sebagai negara yang mulia atau negara yang berkuasa di dunia pada saat itu. Nah, itulah sebab atau tujuan atau faktor yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke dunia timur atau ke Indonesia. Itu kemarin sudah disampaikan Pak Yusuf kok. Ya, pun kembali ke slide yang insya Allah sudah pernah di-share Pak Yusuf ini di e-learning. Silakan dilihat di e-learning, di-download monggo. Minggu kemarin sudah di-share Pak Yusuf. Nah, di share ini kita akan membahas tentang bangsa mana sih yang datang pertama kali ke Indonesia. Makanya kalau misalnya sampai ada yang tanya, bangsa mana yang pertama kali melakukan penjelajahan ke Indonesia atau datang ke Indonesia? Oke. Sebelum masuk ke sana, silakan nanti dilihat di buku sampean juga ada di LKS sampean tentang penjelasan samudra. Insya Allah kemarin juga sudah disampaikan Pak Yusuf kan? Sudah disampaikan Pak Yusuf ya. Sudah ditampilkan Pak Yusuf lagi biar jelas. Penjelajahan samudra ya. Penjelajahan samudra. Ini penjelajahan samudra. Ini secara garis lautnya seperti ini. Mereka melakukan penjelajahan mulai dari Eropa sampai ke Indonesia, sampai ke wilayah timur, sampai menemukan nanti benua Amerika, benua Australia, dan seterusnya ya. Pun. Ini buku sampean juga ada. Orang Portugis yang pertama kali melakukan pencarian jalan baru adalah Bartolomeu Dias. Dia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Ya, jadi Bartolomeu Dias itu adalah salah satu pelaut dari Portugis atau Lisabon. Dia pada tahun 1487 dia sampai di ujung selatan benua Afrika. Ya. Jadi dia termasuk salah satu orang yang melakukan penjelajahan atau mencari jalan baru, itu Bartolomeu Dias. Dari mana? Dari Portugis. Terus ada salah satunya pelopor dari bangsa Spanyol, adalah Christopher Columbus. Christopher Columbus itu pelaut Spanyol yang juga ditemani oleh siapa? Oleh Ferdinand Magellan yang mencapai kepulauan Filipina. Terus ada juga pelaut dari Inggris, ya. Pelaut dari Inggris
ada juga pelaut dari Belanda, ada Cornelis de Houtman. Kalau di buku sampean, di LKS sampean ada Vasco da Gama. Vasco da Gama itu juga melakukan penjelajahan yang diperintahkan oleh Raja Portugis pada saat itu pada tahun 1947, sehingga dia melakukan ekspedisi, melakukan perjalanan laut sepanjang pantai Afrika Barat sampai kemana? Afrika Timur. Akhirnya berkas petunjuk dari Mu'allim Mur melanjutkan ekspedisinya sampai ke Samudra Hindia dan Laut Arab. Nah, itu kan Vasco da Gama. Terus ada Alfonso juga. Alfonso juga melakukan perjalanan. Kemana? Salah satunya sampai ke India, salah satunya sampai ke Malaka, dan salah satunya sampai ke negara-negara timur. Itu adalah penjelajahan bangsa Barat. Ya. Jadi penjelajahan bangsa Barat itu sudah dilakukan jauh. Jadi dari abad ke-14, dari abad ke-15 sudah melakukan penjelajahan ke negara timur. Oke, itu yang ada di buku sampean, silakan dibaca kembali. Itu saja juga penjelajahan dari bangsa Spanyol. Makanya kalau misalkan sampean ada yang tanya, Pak, negara mana yang pertama kali masuk ke Indonesia, atau negara mana yang pertama kali melakukan penjelajahan ke Indonesia? Jawabannya nggih, Portugis. Portugis itu adalah, silakan dibuka di slide ini, bangsa Portugis pertama kali masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510, dan mereka juga berhasil menaklukkan wilayah Malaka pada tahun 1511. Sejak tahun itulah Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada dari Asia ke Eropa. Jadi pada saat itu ada perdagangan rempah-rempah dari Asia, terutama dari Indonesia Nusantara ke Eropa, dan Portugis menguasai sistem perdagangan rempah-rempah itu. Kenapa? Karena mereka berhasil menaklukkan wilayah Goa dan Malaka. Jadi negara yang berhasil masuk dan menduduki pertama kali wilayah Nusantara pada masa kolonialisme bangsa Barat adalah negara Portugis. Oke, dicatat, ingat-ingat. Itu terjadi pada tahun 1500, yaitu pertama kali Alfonso melakukan penaklukan di wilayah Goa dan Malaka. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang. Ya, ingat, rata-rata emang bangsa Barat itu datang ke Indonesia itu tidak hanya menjajah, Mas Pak. Mereka juga berdagang. Jadi bangsa Portugis itu kemudian menjalin perdagangan, terutama untuk komoditas lada. Dengan kerajaan mana? Kerajaan Pajajaran yang ada di Sunda. Ya, di mana itu? Jawa Barat. Ditandatangani dengan dibuatnya Padro atau prasasti kerjasama pada tahun 1522. Jadi bangsa Portugis itu pada perkembangannya dia melakukan kerjasama dengan kerajaan Pajajaran, yaitu dengan cara membuat prasasti. Lah itu prasastinya ada di sini, silakan dilihat. Ini prasastinya. Tapi pada akhirnya bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Babullah pada tahun 1575. Itu nanti di pertemuan selanjutnya ada perjuangan Sultan Babullah dalam mengusir bangsa Portugis pada tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon pada tahun 1859 antara kerajaan Belanda dan kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur, kecuali bagian timur Pulau Timur atau kini wilayah disebut dengan Timor Leste. Makanya salah satu pendapat menyatakan bahwa Timor Leste atau Timur Timur, dulu yang menjadi wilayah bagian Indonesia dan sekarang menjadi negara sendiri, itu adalah salah satu negara yang secara adat, secara bahasa, secara etnis itu hampir lebih dari 70% itu adalah dari bangsa Portugis atau Portugal. Makanya kalau saya lihat di sana, itu kan kebudayaan rata-rata dari kebudayaan Portugis atau Portugal. Itu kenapa? Karena pada saat bangsa Portugis harus keluar dari Indonesia karena tergeser oleh Belanda, itu ada salah satu perjanjian Lisabon pada tahun 1859, mereka keluar dari Nusantara, tapi mereka masih berhak menempati wilayah Indonesia Timur atau wilayah timur Pulau Timur, yaitu Timor Leste atau Timur Timur, sesuai dengan perjanjian ini. Oke, makanya kalau sampai lihat orang Timur Timur atau Timor Leste itu, ya mohon maaf, secara fisikly mereka agak hitam. Secara budaya mereka itu budaya sama seperti orang Portugal atau Portugis. Ya, wis. Jadi sampean paham, difahami,
dan diingat-ingat bahwa negara yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah negara Portugis pada saat atau pada masa kolonialisme bangsa Barat. Selanjutnya, yang kedua, negara yang masuk ke Indonesia setelah Portugis itu adalah bangsa Spanyol. Jadi bangsa Spanyol masuk ke Indonesia itu dipimpin oleh Sebastian Elcano pada tahun 1521. Mereka tiba dan berhasil masuk di Maluku. Pada saat itu sambutan baik dari wilayah Tidore dimanfaatkan oleh Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Jadi pada saat itu kerajaan Tidore, wilayah Tidore itu menerima, welcome terhadap kedatangan bangsa Spanyol. Akhirnya Spanyol itu mengembangkan wilayahnya dan mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Nah itulah kata-kata bangsa Belanda gitu Mbak, bahasa Belanda, Spanyol, Portugis, itu kata-kata mereka datang itu untuk kerjasama dagang. Kerjasama dagang, mereka datang itu untuk niat baik, untuk mencari rempah-rempah, tapi akhirnya apa? Ada monopoli. Akhirnya apa? Mereka eksploitasi. Mereka mau mengambil rempah-rempah tanpa mau bayar. Mereka mencurangi, membodohi orang Indonesia dengan suruh menanam tapi tidak dibayar. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate terakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol dan menguasai Filipina. Itu nanti silakan dibuka di buku lagi. Jadi sampean paham, sampean tahu bahwa Spanyol adalah negara kedua setelah bangsa Portugis yang berhasil masuk ke Nusantara. Ya, Nusantara. Makanya kalau sampean berpikir bahwa lebih dulu Belanda, enggak, Belanda itu bahkan negara yang ketiga yang masuk ke Indonesia. Dan itu tahunnya juga jelas. Tahunnya jelas. Lebih dulu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Ini sama paham ada pertanyaan tolong dijelaskan. Silakan nanti tidak di buku ya. Belanda atau kita sebutkan VOC. Belanda atau VOC, ya apa sih Pak VOC? VOC itu organisasi dagang yang dibuat oleh Belanda. Ya, sampean buka nanti buku sampean juga insya Allah ada pada halaman berapa itu? Halaman 7 atau 8 di pelayaran bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Itu salah satunya nanti dibentuk suatu organisasi disebut dengan VOC. Ya, VOC. Organisasi perdagangan yang dibuat oleh Belanda. Salah satu tujuannya apa? Salah satu tujuannya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan perdagangan dengan negara lain. Kenapa? Pada tahun 1600-an, 1500 akhir, bangsa Belanda itu berusaha masuk ke Indonesia. Bangsa Belanda berusaha menguasai perdagangan di Indonesia, di Nusantara pada saat itu dengan wilayah-wilayah Asia Tenggara, tapi terganjal dengan kebijakan Spanyol, terganjal dengan negara Spanyol. Akhirnya apa? Belanda membentuk organisasi VOC ini. Biar apa? Biar posisi perdagangan bangsa Belanda itu kuat. Biar Belanda dianggap sebagai negara yang menguasai perdagangan pada saat itu. Makanya VOC dibentuk pada tahun 1602 sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dengan negara atau bangsa lain. Nah itu Belanda Pak, pinternya Belanda gitu. Mereka menjajah tapi dengan mensiasati membentuk organisasi dagang. Bahkan nanti saya lihat dari kebijakan-kebijakan VOC, ya kebijakan-kebijakan VOC baik hak oktroy, hak istimewa VOC, terus kebijakan VOC yang lain, ya sampai lihat nanti banyak kebijakan-kebijakan VOC itu yang bisa dikatakan kebijakan yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Ya, kebijakan-kebijakan VOC itu kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena VOC dengan organisasi perdagangannya, VOC dengan semboyan perdagangannya, mereka berusaha mengambil kekuasaan, mengambil hasil rempah-rempah dari negara Indonesia dengan cara membohongi rakyat Indonesia. Itu nanti sampai lihat ada itu nanti. Oke, monggo. Jadi pada tahun 1596 seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, Belanda sudah mendarat di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Silakan dibuka di buku di LKS Sampean, di buku Sampean ada kapan Belanda mulai masuk ke Indonesia ada. Jadi Belanda mulai masuk ke Indonesia pada halaman 7 di LKS Sampean ada, ya dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman sudah mulai masuk ke Indonesia
pada tahun 1596. Selanjutnya pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, atau organisasi perdagangan yang tujuannya adalah, ya silakan dicatat ini, adanya persaingan di antara pedagang Belanda, ya. Jadi ada persaingan di antara pedagang Belanda, baik pedagang Belanda dengan Belanda atau pedagang Belanda dengan negara lain. Harga rempah-rempah merosot, harga rempah-rempah itu anjlok atau turun. Petani dan pedagang Indonesia banyak yang memperoleh keuntungan dibanding Belanda. Jadi petani Indonesia itu batinnya akeh, untungnya akeh, tapi petani Belanda atau para pedagang Belanda itu rugi malah. Adanya persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa, lah itu tadi disampaikan Pak Yusuf di awal. Jadi bangsa Belanda itu merasa bahwa gangguan dari Spanyol, dari Portugis, terutama juga dari Inggris terkait dengan perdagangan internasional pada saat itu, akhirnya muncul persaingan. Nah, karena keinginan bangsa Belanda ingin menguasai khusus perdagangan terutama di Indonesia, mereka membentuk VOC. Latar belakang, ya tadi bersama tadi, terus ada banyak-banyak hak atau banyak-banyak kebijakan VOC, Mas Mbak. Nanti silakan dilihat, ya. Termasuk salah satu bentuk paksaan yang dilakukan oleh VOC pada masa itu, yaitu aturan monopoli perdagangan. Aturan monopoli perdagangan, ingat ya, insya Allah sampai paham apa itu monopoli. Monopoli itu kan, bahasa gampangnya ngono, bahasa gampangnya itu adalah banyak penjual, banyak barang yang dijual atau banyak penjual, tapi hanya satu pembeli. Kalau satu pembeli, satu orang pembeli berarti kan dia bisa memonopoli harga, bisa menguasai harga, bisa merubah, menurunkan atau menaikkan harga sesuai dengan kemampuan atau keinginan dia. Itu berarti termasuk monopoli perdagangan yang dibuat sendiri oleh VOC. Terus ada kerja rodi. Kerja rodi itu kerja paksa juga yang dikembangkan oleh VOC. Terus kewajiban menanam kopi di daerah Priangan, Jawa Barat. Jadi salah satu wilayah di daerah Priangan itu dipaksa, diwajibkan untuk menanam kopi. Terus kewajiban menanam pala dan cengkeh di daerah Maluku, Polo ya, dan cengkeh. Ada pelayanan hongi, ada ekstirpasi. Apa itu? Itu silakan dilihat penjelasan di bawah. Pelayaran hongi itu kewajiban mendayung perahu patroli company di Maluku. Maksudnya apa? Bahasa gampangnya gini. Pelayaran hongi itu Belanda atau VOC melakukan patroli mengelilingi Pulau Nusantara atau khususnya Maluku pada saat itu. Untuk apa? Untuk mengisolasi wilayah Nusantara atau Maluku agar apabila diketahui petani-petani Indonesia atau Maluku ingin menjual hasil buminya ke luar negeri melalui laut, itu ketangkap oleh Belanda atau VOC. Jadi tentara, pasukan, atau orang-orang VOC itu melakukan patroli mengelilingi pulau, mengelilingi Indonesia. Kalau sekarang ya patroli laut lah intinya, polisi laut. Dan itu tujuannya apa? Agar membatasi gerakan orang Indonesia, jangan sampai mereka menjual hasil buminya, hasil tanahnya, rempah-rempah, pala, dan seterusnya itu dijual ke negara lain, baik ke Spanyol, ke Inggris. Itu tujuannya seperti itu kalau pelayaran hongi. Ada ekstirpasi, aksi penebangan pohon atau pala atau cengkeh oleh Belanda yang menanam lebih. Jadi ada salah satu pendapat gini, kalau ekstirpasi itu, apabila masyarakat atau penduduk itu menanam polo misalnya, menanam cengkeh, tapi penanamnya terlalu banyak. Jadi kalau ditanam terlalu banyak, itu kan akhirnya apa? Barangnya banyak, permintaannya kecil, itu kan akan menimbulkan harga yang murah, kan gitu. Kalau penawarannya lebih besar daripada permintaan, akhirnya apa? Harga kan mesti turun. Karena penawarannya lebih banyak. Lah itu Belanda nggak mau. Belanda nggak mau barang itu menumpuk di gudang, menumpuk di pedagang, tapi pembelinya nggak ada. Ada lagi pendapat yang kedua seperti ini, menyatakan bahwa mengikuti masa. Jika pada saat itu di Eropa terutama, itu ternyata yang laku itu cengkeh, tapi di Indonesia itu menanam padi. Akhirnya apa? Padinya digepasi kabeh, diganti cengkeh. Itu seperti itu ekstirpasi. Ya rugi siapa ya? Rugi orang Indonesia, Mas, Mbak. Makanya kebijakan-kebijakan VOC seperti ini ya sakno, dan kita kan tidak pernah mengalami seperti ini. Ya. Pun ya itu VOC, Mas, Mbak. Makanya
sebelum masuk ke faktor kemunduran, makanya kalau sampai bayangkan bagaimana petani pada masa itu tahun 1600-an, ya, bagaimana salah satu kebijakan VOC adalah di sini nggak ada hak oktroy. Kok nggak muncul ya? Hak oktroy itu apa? Hak oktroy itu banyak, Mas, Mbak. Hak oktroy itu banyak, tapi kok nggak muncul di sini. Masuk salah satu hak oktroy apa? Belanda berhak dan mempunyai mempunyai keistimewaan berhak untuk mencetak mata uang sendiri. Makanya Belanda itu mempunyai mata uang sendiri, mata uang VOC dan mata uang Belanda itu. Yang kedua, Belanda juga berhak membangun pangkalan militernya, membangun tentaranya. Itu juga Belanda mempunyai hak seperti itu. Itu termasuk hak oktroy. Nanti silakan dicek di buku sampean. Makanya Belanda itu enak, Mas, Mbak. Indonesia itu enak pada saat itu. Dan yang sengsara siapa? Yang sengsara ya penduduk Indonesia. Itu langsung cukup lama, hampir puluhan tahun, ya, mendekati ratusan tahun. Faktor kemunduran VOC. VOC itu akhirnya pada tanggal 31 Desember itu mundur, Mas, Mbak, hancur. Apa? Karena rendahnya gaji pegawai VOC menyebabkan terjadinya korupsi. Bagaimanapun banyak pegawai VOC itu yang korupsi karena apa? Mereka digaji rendah. Mereka digaji yang di bawah standar. Adanya persaingan dagang dari Inggris dan Perancis. MG emang salah satu negara yang cukup besar, cukup merepotkan bangsa Belanda. Negara yang taktiknya cukup bagus itu termasuk Inggris pada saat itu. Sehingga apa? Persaingan antara Inggris dan Belanda dan juga persaingan dari Belanda dengan Perancis itu merepotkan Belanda, terutama persaingan perdagangan dan persaingan wilayah laut. Terus memiliki banyak hutang. VOC itu hutangnya banyak, Mas. Utang untuk apa? Untuk perang. Itu poin 4. Pengeluaran untuk perang itu terlalu besar. Jadi VOC itu utangnya wakeh, terutama perang. Ya. Terus adanya perubahan iklim politik di Eropa pada saat itu karena apa? Revolusi Perancis. Akhirnya apa? Akhirnya VOC mengalami kemunduran. Pada tanggal 31 Desember 1799, ya, VOC dibubarkan dan pada tanggal 1 Januari 1800 oktroy dicabut. Itu adalah kebijakan khusus terkait dengan masalah VOC, ya, biasa paham. Itu salah satu kebijakan VOC di Indonesia yang dipelopori juga oleh Belanda. Oke, saya biar paham. Selanjutnya, setelah Belanda VOC nanti ada negara apa selanjutnya? Ada negara Inggris, ya, negara Inggris. Termasuk nanti negara Inggris itu apa? Ada Raffles. Tapi sebelum negara Inggris nanti ada Peter Booth, ada John Peter Kuhn. Itu semuanya kebijakan-kebijakan Belanda juga. Jadi setelah VOC runtuh, setelah VOC bubar, setelah VOC tidak berkuasa di Indonesia, Gubernur Jenderal Belanda itu mengirimkan pemimpin-pemimpin baru di Indonesia, termasuk nanti ada John Peter Kuhn juga, termasuk nanti ada Dendles, ya, termasuk nanti ada Jensen, terus ada satu lagi setelah Thomas itu nanti ada siapa itu, Van der Bos, dan seterusnya. Itu nanti kebijakan-kebijakan atau gubernur-gubernur jenderal yang akan menjabat di Indonesia. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian, sampai VOC, ya, sampai VOC. Saya ulangi lagi, salah satu kebijakan VOC yang cukup menyengsarakan rakyat Indonesia yaitu tadi, termasuk karena ada monopoli, ada eksipasi, ada pelayaran hongi, ya, itu semuanya menekan dan menjerit semua petani pada saat itu. Tapi akhirnya VOC kan hancur, VOC kan runtuh. Nanti di pertemuan selanjutnya Pak Yusuf akan melanjutkan pembahasan tentang penjajahan Belanda sebelum nanti masuk ke Inggris. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat Pak Yusuf atau di kolom komentar, monggo. Tolong untuk pembelajaran hari ini silakan ya diresum sedikit lah di buku, terutama tentang faktor atau pendorong bangsa Barat masuk Indonesia. Terus coba sampean kasih konsep-konsep sedikit
siapa-siapa atau negara-negara mana yang masuk ke Indonesia pertama kali. Setelah itu nanti tolong dicatat tentang VOC yang sudah disampaikan Pak Sub di pertemuan hari ini yang di selanjutnya sebelumnya tadi. Oke ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian tidak patah semangat, tetap membaca, tetap mendengar dan melihat, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian, terutama menambah sikap dan sifat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Karena apa? Negara kita besar itu juga karena perjuangan para pahlawan pada masa lalu. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita selalu diridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.